Wahyu Setiawan dan Nur Ilham Yulianto setelah didukung dengan alat bukti berupa percakapan WhatsApp, rekaman telepon, dokumen penukaran valuta asing, dan barang bukti uang dalam mata uang Singapura. Terdapat indikasi pemberian uang secara bertahap kepada Wahyu Setiawan oleh Agustiani Tio Friderina dengan melibatkan Doni Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Menimbang bahwa setelah berupaya formal tersebut tidak berhasil, maka terjadilah pemberian uang yang dilakukan dalam 2 tahap dengan kronologis berikut. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Agustiani Tio Friderina bertemu dengan Wahyu Setiawan di restoran Rapan Mall Kejadian Village guna menyerahkan uang sebesar 15.000 SGD. Yang meminta Ilham Yulianto untuk menukar uang rupiah menjadi dolar Singapura sebesar 20.000 SGD dan menyerahkan kepada Agustiani Tio Friderina di Agendas Plaza Indonesia. Menimbang pada pertemuan tersebut, Agustiani Tio Friderina menyampaikan kepada Wahyu Setiawan bahwa uang tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan penggantian antara waktu PAW Resi Aprilia dengan Harun Masiku, dan Wahyu Setiawan menerima uang tersebut dengan pemahaman bahwa ia diharapkan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di KPU. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Agustiani Tio Friderina kembali bertemu dengan Wahyu Setiawan di restoran Golden Lamian Mall Kejadian Village untuk menyerahkan uang tahap kedua sebesar 38.350 SGD atau setara dengan 400 juta rupiah. Menimbang bahwa uang tahap kedua ini merupakan bagian total dana operasional yang telah dipersiapkan sebelumnya, di mana berdasarkan komunikasi yang terjadi, total rencana pemberian kepada Wahyu Setiawan adalah 57.350 SGD atau setara 600 juta rupiah, terdiri dari 2 tahap, 19.000 SGD 17 Desember 2019 yang telah diterima dan 38.350 SGD 26 Desember 2019 yang tertangkap dalam OTT KPK tanggal 8 Januari 2020, sehingga seluruh nominal yang sudah baik yang telah diterima maupun yang telah tertangkap dalam OTT. Menimbang bahwa dari total uang diserahkan sebesar 53.350 SGD, Wahyu Setiawan hanya menyimpan sekitar 15.000 SGD atau setara 200 juta rupiah untuk keperluan pribadinya, sedangkan sisanya dikembalikan kepada Agustiani Tio Friderina. Menimbang bahwa uang yang dikembalikan kepada Agustiani Tio Friderina tersebut kemudian disita oleh penyidik KPK dalam perkara sebelumnya sebagai barang bukti, sehingga terdapat jejak yang jelas mengenai asal-usul dan alur pergerakan uang dalam operasional suap tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim bukan mempertimbangkan apakah dalam perbedaan uang Setiawan tersebut terdakwa menegaskan dalam persidangan dan dalam pledoi yang menyatakan tidak memberikan dana sebesar 400 juta rupiah dan menyatakan dana tersebut berasal dari Harun Masiku. Majelis perlu menganalisis bukti komunikasi yang ada serta mempertimbangkan konsistensi keterangan para saksi untuk menentukan sumber dana yang sebenarnya. Menimbang dalam putusan terdahulu terhadap perkara Wahyu Setiawan dan perkara Saiful Bahri dan Doni Istiqomah dan saksi Saiful Bahri menyatakan bahwa dana 400 juta rupiah tersebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari terdakwa. Namun dalam persidangan perkara ini, saksi Saiful Bahri mengakui tidak mengetahui secara pasti sumber dana tersebut dan hanya membenarkan adanya percakapan WhatsApp antara Doni Istiqomah dengan dirinya. Menimbang bahwa dalam inkonsistensi keterangan para saksi tersebut justru memperkuat nilai pembuktian dari alat bukti komunikasi elektronik di mana saksi Saiful Bahri membenarkan percakapan WhatsApp tanggal 16 Desember 2019 antara Doni Istiqomah dengan dirinya yang secara eksplisit menyebutkan pukul 18.12.16 Doni Istiqomah, Mas Hasto masih 400 nih. Pukul 18.12 Doni Istiqomah, yang 600 Harun katanya. Pukul 18.12.9 Doni Istiqomah, duit udah aku pegang. Pukul 18.13.15 Saiful, oh ketemu di mana? Harun no respon. Pukul 18.13.23 Doni Istiqomah, DPP. Menimbang bahwa analisis terhadap urutan komunikasi WhatsApp tersebut menunjukkan pola yang logis dan konsisten, di mana Doni Istiqomah pertama kali menyampaikan informasi tentang sumber dana 400 juta rupiah dengan menyebutkan Mas Hasto masih 400 nih, dan hanya beberapa detik kemudian 7 detik Doni Istiqomah yang 600 Harun katanya, yang direspon oleh Saiful Bahri, kok ketemu di mana? Harun no respon, dan direspon oleh Doni Istiqomah DPP, menunjukkan bahwa kedua saksi memahami ada dua sumber dana yang berbeda untuk operasional tersebut. Menimbang bahwa komunikasi WhatsApp antara Saiful Bahri dengan Harun Masiku pada waktu yang berdekatan semakin memperkuat kesimpulan
Bahri menyampaikan pukul 18.14.42, Syaiful Bahri, ini Sekjen ngasih 400 di DPP. Pukul 18.26.19, Syaiful Bahri, sisanya kata Sekjen ada di Pak Harun, termin kedua. Menimbang bahwa keterangan saksi dalam persidangan terdahulu yang menyatakan dana berasal dari Harun Masiku, sementara dalam percakapan Syaiful Bahri dan Doni Istri Suma menunjukkan adanya dana yang talangan dari terdakwa. Menimbang bahwa komunikasi langsung dari terdakwa kepada Syaiful Bahri pada pukul 19.27.31 WIB yang berbunyi, tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP pengecualian dulu. Dan dijawab siap oleh Syaiful Bahri, menunjukkan koordinasi langsung terdakwa dalam pengaturan dana operasional, di mana dari total 600 juta rupiah yang tersedia, 400 juta rupiah dialokasikan untuk keperluan operasional suap dan 200 juta untuk keperluan lain. Menimbang bahwa pola komunikasi yang konsisten dalam rekaman percakapan tanggal 13 Desember 2019 yang menyebutkan, jadi Mas Hato yang nalangi full 1,5, menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa telah berkomitmen untuk menyediakan dana talangan penuh apabila diperlukan, dan realisasinya terbukti mulai penyerahan dana 400 juta rupiah pada tanggal 16 Desember 2019. Menimbang bahwa motivasi saksi Doni Tristioma dan Syaiful Bahri untuk memberikan keterangan yang berbeda dalam persidangan terdahulu dapat dipahami dalam konteks perlindungan terhadap atasan mereka. Namun ketika dihadapkan dengan bukti komunikasi yang otentik, mereka tidak dapat mengingkarinya, sehingga pengakuan Syaiful Bahri dalam persidangan ini yang membenarkan adanya percakapan WhatsApp tersebut justru memperkuat keyakinan majelis, mengingat komunikasi elektronik yang terekam secara otentik pada waktu kejadian tidak dapat direkayasa dan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, meskipun saksi Doni Tristioma membantahnya. Menimbang bahwa menurut keterangan ahli linguistik Dr. Franz Asidatang SS M.Hum, timing dan konteks percakapan WhatsApp tanggal 16 Desember 2019 yang sangat berdekatan dengan penyerahan uang dari Kusnadi kepada Doni Tristioma menunjukkan ada korelasi yang kuat antara dana 600 yang dimaksud terdakwa dengan dana operasional untuk KPU, dan menggunakan istilah DP pengecualian justru menunjukkan upaya untuk menyamarkan maksud sesungguhnya. Menimbang bahwa ahli linguistik juga menganalisis bahwa penggunaan kata siap oleh Syaiful Bahri dalam merespon pesan terdakwa yang berbunyi tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP pengajuan dulu, menunjukkan adanya hierarki dalam komunikasi dan kesediaan pelaksanaan perintah, di mana seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi tidak akan mengatakan kata siap kepada seseorang yang kedudukannya lebih rendah, sehingga menunjukkan fakta bahwa terdakwa sebagai atasan memberikan instruksi kepada Syaiful Bahri sebagai bawahan. Menimbang bahwa lebih lanjut, keterangan ahli linguistik Dr. Franz Asidatang ketika pada tanggal 23 Desember 2019, Syaiful Bahri melaporkan, izin lapor Mas, hari ini Pak Harun geser 850 dan terdakwa menjawab oksip. Kata oksip dalam konteks percakapan antara atasan dengan bawahan menunjukkan pemahaman dan persetujuan yang sangat kuat terhadap skema penandaan gabungan, bukan sekedar penerimaan pesan biasa. Menimbang bahwa berdasarkan analisis komprehensif terhadap bukti komunikasi elektronik yang otentik, inkonsistensi transaksi antara persidangan terdahulu dengan persidangan ini, serta analisis linguistik yang memperkuat interpretasi komunikasi, majelis berkesimpulan bahwa dana sebesar 400 juta rupiah yang diserahkan Kusnadi kepada Doni Tristioma pada tanggal 16 Desember 2019 berasal dari terdakwa, bukan dari Harun Masiku sebagaimana dinyatakan dalam persidangan terdahulu. Menimbang bahwa kesimpulan didasarkan pada pertimbangan bahwa pertama, komunikasi elektronik yang terekam pada waktu kejadian memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan keterangan saksi yang dapat berubah karena berbagai faktor. Dua, urutan dan konten komunikasi menunjukkan pembagian sumber dana yang jelas antara terdakwa 400 juta rupiah dan Harun Masiku 600 juta rupiah yang kemudian menjadi 850 ribu rupiah. Ketiga, koordinasi langsung terdakwa dengan Syaiful mengenai pengaturan dana operasional menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa dalam penyediaan dana. Keempat, pengakuan Syaiful Bahri dan Doni Tristioma dalam persidangan ini yang membenarkan percakapan WhatsApp tersebut meskipun tidak mengetahui pasti sumber dananya menunjukkan otentisitas komunikasi tersebut. Kelima, analisis linguistik terhadap pola komunikasi memperkuat interpretasi bahwa terdapat hierarki dan koordinasi yang sistematis dalam operasional suap tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian bantahan terdakwa yang menyatakan tidak memberikan dana 400 juta rupiah tidak dapat terima dan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa yang menyediakan dana tersebut untuk operasional suap pada Setiawan. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Kusnadi yang menyatakan uang sebesar 400 juta rupiah berasal dari Harun Masiku, majelis perlu menilai secara dengan memperhatikan kedudukan saksi sesuai dengan pasal 185 ayat 6 huruf C KUHP. Menimbang bahwa meskipun transaksi Kusnadi telah dimuat dalam putusan Setiawan dan putusan Syaiful Bahri, di mana terdakwa diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan yang jalan,
namun hal tersebut tidak mengikat majelis hakim dalam perkara ini, karena setiap perkara memiliki alat bukti dan konteks yang berbeda. Menimbang bahwa dalam perkara ini tersedia bukti komunikasi elektronik yang lebih lengkap, termasuk komunikasi langsung dari terdakwa yang tidak tersedia dalam persidangan sebelumnya, sehingga konteks pembuktian menjadi lebih lengkap. Menimbang bahwa saksi Kusnadi adalah staf sekretariatan PDIP yang secara struktural berada di bawah terdakwa, sehingga terdapat hubungan atasan bawahan yang dapat mengurangi objektivitas kesaksiannya untuk melindungi atasannya. Menimbang bahwa konsistensi keterangan terdakwa saat masih saksi dengan Kusnadi dalam persidangan terdahulu dapat dipahami sebagai upaya koordinasi untuk memberikan keterangan yang seragam guna melindungi kepentingan bersama. Menimbang bahwa keterangan Kusnadi bertentangan dengan bukti komunikasi WhatsApp tanggal 16 Desember 2019 yang secara eksplisit menyebutkan masa setahun ngasih 400 juta nih tepat setelah Kusnadi menyerahkan uang tersebut. Menimbang bahwa komunikasi elektronik yang terekam secara real time memiliki daya pembuktian lebih objektif dibandingkan keterangan saksi yang dapat dipengaruhi loyalitas terhadap atasan. Menimbang bahwa perubahan status terdakwa dari saksi menjadi terdakwa menunjukkan ada bukti yang baru yang ditemukan dalam perkembangan investigasi. Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan independensi peradilan dan terjadinya alat bukti yang lebih lengkap, majelis mengesampingkan keterangan saksi Kusnadi karena telah didukung bukti lain yang sah dan bertentangan dengan alat bukti yang lebih kuat dan konsisten. Menimbang bahwa keterangan ahli Dr. Muhammad Fatahillah Iqbal SLLMM dalam tindak pidana suap tidak diperlukan tercapai maksud pemberian. Yang penting adalah adanya pemberian dengan maksud tertentu dan delik telah sempurna ketika tindak pidana suap merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan ada akibat tertentu, melainkan cukup dengan terpenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang, sehingga tidak perlu dibuktikan apakah Setiawan benar-benar melakukan tindakan yang diminta atau tidak. Menimbang bahwa pendapat ahli tersebut dalam konteks penyertaan tindak pidana apabila suap dilakukan dilakukan beberapa orang dan salah satu pelaku beralih melakukan tugas dari organisasi namun tidak ada surat perintah organisasi, tetap organisasi konsekuensi hukumnya karena perbuatan hukum tetap ada, sehingga tidak ada surat tugas resmi untuk Syaiful Bahri tidak menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa. Menimbang bahwa meskipun terdakwa menyatakan pernah memberikan teguran keras kepada Syaiful Bahri, kita mendapat informasi bahwa Syaiful minta uang dari Harun Masiku dengan memanggil Syaiful ke rumah aspirasi dan menegaskan hal tersebut dilarang dalam peraturan partai dan sumpah jabatan. Namun fakta menunjukkan komunikasi WhatsApp antara terdakwa dan Syaiful tetap berlanjut intensif hingga akhir Desember 2019, yang menunjukkan tidak ada tindakan tegas untuk menghentikan keterlibatan Syaiful Bahri. Menimbang pada perkara aku, penuntut umum mengajukan alat bukti elektronik berupa percakapan melalui aplikasi WhatsApp guna mendukung kebutuhan keamanan dalam hal mana dalam alat elektronik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi elektronik dan secara tegas mengakui bahwa informasi serta hasil cetakannya merupakan alat hukum yang sah sebagai dimaksud dalam pasal 51 dan ayat 2 Undang-Undang ITE. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli digital forensik yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan, percakapan WhatsApp yang diberi penyidik dari perangkat elektronik dan atau hasil penyitaan telah dilakukan analisis forensik digital dengan metode yang sesuai dengan standar pembuktian ilmiah. Ahli menyatakan bahwa data digital tersebut utuh, tidak dimodifikasi dan dapat diverifikasi sumber serta keautentikannya. Menimbang bahwa dalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE adalah alat bukti hukum yang sah, dan lebih lanjut pasal 6 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dianggap sebagai memiliki kekuatan pembuktian hukum jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang dalam hal ini percakapan WhatsApp yang dijalankan oleh penuntut umum telah memenuhi ketentuan tersebut karena 1. Diperoleh secara sah melalui penyitaan berkat izin yang sah, 2. Dilakukan proses digital forensik untuk memastikan keaslian dan integritasnya, 3. Telah diklarifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya oleh para pihak dengan percakapan termasuk Syaiful Bahri, Doni Tristiqomah, dan Agustiani Theo Fridelina yang bersaksi di persidangan dan membenarkan isi komunikasi. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa ketangkap layar screenshot percakapan WA rawan dimanipulasi telah terpatahkan oleh keterangan ahli digital forensik yang menyatakan bahwa metadata, waktu, serta konten percakapan tersebut tidak menunjukkan indikasi rekayasa digital atau manipulasi isi. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 20 tahun 2016 telah memperluas cakupan alat bukti elektronik yang sah dan mengakui validitas informasi digital sebagai alat bukti sejauh diperoleh secara sah dan dapat diuji keautentikannya.
Setelah dikuatkan pula oleh jurisprudensi yang membolehkan pemanfaatan data elektronik termasuk percakapan WhatsApp sebagai bukti petunjuk maupun alat bukti surat elektronik. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya ketentuan formil dan materi alat bukti elektronik sebagai diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE dan dengan telah dilakukannya verifikasi forensik oleh ahli, maka percakapan WhatsApp dalam perkara ini adalah sah sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam perkara aku. Menimbang bahwa terhadap keberadaan ahli digital forensik yang merupakan pegawai KPK, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pasal 186 KUHP, yang dinilai dari keterangan ahli adalah kompetensi dan keahlian dalam bidangnya, bukan status kelembagaan atau afiliasi institusionalnya. Kedua, ahli digital forensik telah mengucapkan sumpah di hadapan persidangan untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya, di mana sumpah tersebut mengikat secara hukum dan moral untuk memberikan keterangan yang objektif. Ketiga, keterangan ahli digital forensik bersifat teknis dan ilmiah yang didasarkan pada metodologi forensik digital yang berlaku dan standar internasional, sehingga subjektivitas personal atau institusional tidak dapat mempengaruhi hasil analisis teknis. Keempat, hasil analisis forensik digital dapat diverifikasi dan direproduksi oleh ahli lain menggunakan tools dan metodologi yang sama, sehingga memiliki objektivitas ilmiah yang tinggi. Kelima, penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination dan menghadirkan ahli tandingan, namun tidak dilakukan. Sehingga keterangan digital forensik tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memberi atau menunjukkan suatu telah terpenuhi. Artikel unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa Y. Setiawan adalah Komisioner KPU periode 2017-2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43 tanggal 10 April 2011 sebagaimana dibuat oleh keterangan saksi Arif Budiman dan Hashim Asyari. Menimbang bahwa sebagai Komisioner KPU, Y. Setiawan menerima gaji, tunjangan dan fasilitas yang berasal dari keuangan negara (APBN) sebagai peraturan Presiden nomor 11 2012 sehingga memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri dengan pasal 1 angka 2 huruf C Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa KPU sebagai lembaga negara penunjang auxiliary set organ melakukan fungsi penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan Komisioner KPU merupakan pejabat negara yang wajib melaporkan kekayaannya LHKPN kepada KPK, sehingga Y. Setiawan juga memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara negara. Menimbang meskipun pemberian uang dilakukan sebagai perantaraan Agustiani Tio Fidelina, tersebut tidak menghilangkan sifat pemberian kepada pegawai negeri karena berdasarkan keterangan saksi Agustiani Tio Fidelina dan Y. Setiawan, Agustiani Tio Fidelina tidak atas nama dan untuk kepentingan Y. Setiawan. Menimbang bahwa terdakwa mengenal Y. Setiawan sejak tahun 2017 ketika Y. Setiawan menjadi Komisioner KPU dalam acara-acara resmi partai seperti pengambilan nomor urut, pendaftaran partai politik, dan pengambilan nomor urut capres. Setelah pernah bertemu langsung pada tanggal 2 Januari 2020 di kantor Tio membahas pelaksanaan fatwa MA. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi. 4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa berdasarkan kronologi peristiwa terungkap di persidangan oleh Saiful Bahri, Doni Tristiqomah, Rizky Aprilia, dan Y. Setiawan, pemberian uang kepada Y. Setiawan dimaksudkan agar KPU mengakomodir permohonan DPP PDIP untuk melaksanakan pergantian waktu antara Rizky Aprilia dengan Arthur Masiku sebagai anggota DPR RI dari Pilsum salah satu. Menimbang bahwa upaya tersebut dilatar belakangi oleh meninggalnya Nazarudin Kemas pada 26 Maret 2011 menjadi calon nomor 1 Dapil Sumsel 1 dan senior pada Partai Demokrat dengan 3 periode dengan sebagai anggota DPR. Kerugian suara partai sekitar 20.000 suara akibat instruksi KPU untuk menolkan suara almarhum. Putusan Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 yang mengabulkan judicial review DPPD fatwa Mahkamah Agung nomor 37 2011 yang menyatakan penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik. Penolakan KPU melalui surat tanggal 7 Agustus 2019 memindahkan suara almarhum Nazarudin Kemas kepada Harun Masiku. Menimbang bahwa rangkaian terdakwa meliputi 1. Memberitakan Saiful Bahri menemui Rizky Aprilia di Singapura tanggal 26 September 2019 untuk meminta mundur sebagai dikuatkan keterangan Saiful Bahri dan Rizky Aprilia. 2. Memanggil Rizky Aprilia ke DPP PDIP tanggal 27 September 2019 bersama Komarudin Watubun dan meminta pengunduran diri yang ditolak oleh Rizky Aprilia
kecuali diminta langsung oleh Ketua Umum. 3. Tetap mengupayakan pergantian meskipun Rizky Aprilia telah dilantik tanggal 1 Oktober 2019 dengan dasar bahwa fatwa MA keluar sebelum pelantikan. 4. Mengirim surat permohonan PAW kepada KPU atas nama DPP sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti surat 5 melakukan pertemuan Wahyu Setiawan tanggal 2 Januari 2020 di kantor Tiau untuk meminta pelaksanaan fatwa MA. Menimbang bahwa dari Wahyu Setiawan dimaksudkan agar Wahyu Setiawan menggunakan upaya sebagai komisioner KPU untuk mengupayakan dikabulkannya permohonan PAW tersebut, padahal berdasarkan peraturan perundangan keterangan dari saksi Arief Budiman serta Hasyim Asyari, PAW anggota DPR yang telah dilantik bukan kewenangan KPU melainkan kewenangan DPR. Menimbang bahwa terhadap sangkalan terdakwa yang menyatakan tidak memberikan perintah kepada Saiful Bahri dan tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada Wahyu Setiawan, majelis menilai sangkalan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan menimbang bahwa percakapan WhatsApp tanggal 4 Desember 2011 dari terdakwa kepada Doni Istiqomah buatkan SKPAW untuk menetapkan Harun pakai surat dari MA yang terakhir menunjukkan terdakwa masih aktif mengupayakan penetapan Harun Masiku setelah pelantikan Rizky Aprilia. Menimbang bahwa pernyataan Saiful Bahri dalam percakapan dengan Agustiani Tio Fridelina tanggal 6 Januari 2020 tadi Mas Hasto telepon lagi bilang ke Wahyu, ini garansi saya, ini perintah dari ibu, menunjukkan keterlibatan langsung terdakwa dalam pengupayaan PAW sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina. Menimbang bahwa pada pertemuan tanggal 2 Januari 2020 di kantor Tio, terdakwa menyampaikan kepada Wahyu Setiawan tolong diurus dan dibantu terkait pelaksanaan fatwa MA dalam konteks pemberian uang menunjukkan adanya kesepakaman tentang quid pro quo imbal balik. Menimbang bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan sebagai penyelenggara negara berdasarkan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang 28 2019 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN untuk tidak melakukan korupsi dan tidak mengharapkan imbalan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, sumpah jabatan sebagai komisioner KPU dan menjalani tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik penyelenggara pemilu yang melarang menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi independensi dan imparsialitas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud supaya memperkaya negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat suatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajiban telah terpenuhi. Artinya unsur melakukan yang menyuruh melakukan atau serta melakukan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa dalam perkara aku terdakwa didakwa sebagai orang yang terus serta melakukan tindak pidana pemberian suap bersama-sama dengan Saiful Bahri, Doni Istiqomah dan Harun Masiku dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan manipulation dan harus terdapat kesengajaan bersama dan pembagian peran di mana setiap pelaku memberikan kontribusi yang esensial dalam pelaksanaan tindak pidana. Menimbang bahwa kesengajaan bersama dalam perkara ini terbukti melalui rangkaian komunikasi dan koordinasi yang menunjukkan tujuan yang sama, yaitu mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan PAW Rizky Aprilia dengan Harun Masiku, di mana bukti kesengajaan bersama terlihat dari percakapan WhatsApp tanggal 4 Desember 2019 dari terdakwa kepada Doni buatkan SKPAW untuk menetapkan Harun pakai surat dari MA yang terakhir yang menunjukkan arahan strategis rekaman percakapan telepon 13 Desember 2019. Tadi Mas Hasto yang nalangin dulu, full 1,5, yang menunjukkan komitmen terdakwa dalam skema pendanaan percakapan WhatsApp 16 Desember 2019. Mas Hasto ngasih 400 nih, yang membuktikan kontribusi terfinansial terdakwa, respons OKSIP terhadap laporan Pak Harun geser 850, yang menunjukkan persetujuan terhadap skema pendanaan gabungan setelah pertemuan tanggal 2 Januari 2020 di kantor Tio, di mana terdakwa bertemu dengan langsung dengan Wahyu Setiawan untuk membahas pelaksanaan fatwa MA. Menimbang bahwa pembagian peran dalam penyertaan tindak pidana ini terbukti dengan jelas di mana kontribusi masing-masing pelaku tidak harus sama besarnya. Yang penting adalah adanya kesengajaan bersama dan pembagian peran yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Di mana berdasarkan fakta persidangan terbukti terdakwa Hasto Kristianto berperan sebagai penyedia dana Rp400 dari total dana operasional. Saiful Bahri dan Doni Istiqomah berperan sebagai koordinator lapangan dan pelaksana operasional. Harun Masiku berpesan sebagai penyedia dana tambahan dan menerima manfaat langsung. Sedangkan Agustiani Tio Fridelina berperan sebagai perantara penyerahan dan penghubung langsung dengan target sehingga kontribusi terdakwa dalam skema penyuapan ini bersifat esensial dan tidak dapat digantikan oleh pelaku lain. Terdakwa memiliki akses langsung pada Wahyu Setiawan berdasarkan hubungan kelembagaan. Menimbang bahwa terhadap pandangan terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui rencana suap dan hanya memberikan arahan umum, laksanakan keputusan partai, bukti-bukti komunikasi WhatsApp
dan rekaman percakapan menunjukkan koordinasi yang berlawanan dengan klaim ketidaktahuan tersebut, di mana intensitas dan substansi komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa pemahaman yang jelas tentang tujuan dan metode yang digunakan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, pemberian arahan yang kemudian dijabarkan menjadi tindakan melawan hukum tetap dapat dikualifikasi sebagai penyertaan sepanjang pemberi arahan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa arahan tersebut akan mengarah pada tindak pidana. Menimbang bahwa meskipun inisiatif awal mungkin berasal dari Harun Masiku sebagai pihak yang berkepentingan, keterlibatan terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menunjukkan partisipasi yang lengkap dalam kerangka kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana suap. Menimbang bahwa kesengajaan bersama terbukti melalui komunikasi intensif dan koordinasi strategis antara terdakwa dengan para pelaku lainnya. Setelah pembagian peran di mana terdakwa berperan sebagai penyedia dana Rp400.000, sehingga kontribusi terdakwa bersifat esensial. Menimbang bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa dalam kerangka kerja sama yang disadari dan mewujudkan tindak pidana suap pada Setiawan. 6. Unsur perbuatan berlanjut pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa pasal 64 ayat 1 KUH pidana mengatur tentang perbuatan berlanjut dengan rumusan jika antara perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ayat 8 satu aturan pidana di mana menurut doktrin hukum pidana konsep perbuatan berlanjut memiliki syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu beberapa perbuatan masing-masing merupakan tindak pidana dan ada hubungan erat kesatuan kehendak serta kesatuan waktu. Dan 4. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat serangkaian perbuatan pemberian uang kepada Wahyu Setiawan yang dapat diidentifikasi, yaitu perbuatan pertama tanggal 17 Desember 2019, pemberian 19.000 SGD setara Rp200 di restoran Harapan Mall Jati Village oleh Sri Delina kepada Wahyu Setiawan. Perbuatan kedua yang direncanakan tanggal 26 Desember 2019, pemberian Rp38.350 SGD setara Rp407 di restoran Golden Ramen Mall Jati Village, namun terkait dengan OTT tanggal 8 Januari 2020. Dan perbuatan ketiga yang direncanakan untuk Januari 2020 mengingat total dana yang disiapkan Rp1.250.000 jauh lebih yang telah diserahkan. Menimbang bahwa syarat beberapa perbuatan telah terpenuhi karena terdapat minimal 2 perbuatan pemberian uang yang dilakukan pada tanggal berbeda, di mana dalam doktrin perbuatan berlanjut tidak disyaratkan bahwa semua perbuatan harus benar-benar terlaksana, melainkan cukup jika ada rencana atau upaya untuk melakukan perbuatan lanjutan yang merupakan bagian dari suatu kehendak. Syarat-syarat masing-masing merupakan tindak pidana juga terpenuhi karena setiap perbuatan pemberian uang kepada Wahyu Setiawan secara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa syarat hubungan erat terpenuhi karena perbuatan-perbuatan pemberian uang tersebut memiliki kesamaan objek material berupa uang dan dalam mata uang dolar Singapura, kesamaan target yaitu Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU, kesamaan modus yaitu penyerahan melalui perantara Kristiani Tio Fridelina di lokasi restoran, kesamaan pelaku yang dilakukan oleh kelompok yang sama dengan bagian peran yang konsisten, dan kesamaan maksud yaitu untuk mengupayakan dikabulkannya permohonan PAW Harun Masiku. Menimbang bahwa syarat kesatuan kehendak terpenuhi karena seluruh perbuatan pemberian uang didorong oleh satu tujuan yang sama dan tidak terpisahkan itu mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan DPP-PDIP untuk pelaksanaan PAW atas nama Reski afiliat dengan Harun Masiku, di mana kesatuan kehendak ini terlihat dari perencanaan strategis di mana kemudian dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan negosiasi koordinasi pusat, di mana semua perbuatan dikoordinir oleh tim yang sama dengan dilakukan sebagai koordinasi strategis serta target tunggal, di mana semua upaya diarahkan untuk mencapai satu tujuan spesifik yaitu PAW Harun Masiku. Menimbang bahwa syarat kesatuan waktu dan tempat terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan rentang waktu yang relatif singkat yaitu 9 hari antara 17 Desember 2019 dan 26 Desember 2019 dan di lokasi yang berdekatan yaitu sama-sama di mall yang berlokasi Jakarta Selatan, di mana kedekatan waktu dan tempat ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu rencana yang berkesinambungan, bukan perbuatan yang terpisah yang kebetulan serupa. Menimbang pada dalam perkara ini kesatuan tujuan terbukti dengan jelas karena pertama tujuan akhir yang spesifik di mana semua perbuatan diarahkan untuk mencapai PAW Harun Masiku menggantikan Reski Aprilia. Kedua, strategis bertahap di mana pemberian uang dilakukan secara bertahap sesuai timeline yang direncanakan. Ketika saling ketergantungan di mana setiap perbuatan tergantung pada keberhasilan perbuatan sebelumnya. Menimbang bahwa meskipun secara temporal terdapat jeda antara perbuatan pertama dan kedua, hal ini tidak menghilangkan karakter perbuatan berlanjut karena jeda tersebut merupakan bagian dari strategi dan bukan terputusnya kehendak. Meskipun secara teknis penyerangan uang adalah Kristiani Tio Fidelina, namun dalam konteks penyertaan semua pelaku tidak berdasarkan kesepakatan bagian peran yang ditentukan. Dan meskipun perbuatan kedua tidak terlaksana dalam
doktrin perbuatan berlanjut yang dinilai adalah kesuatu kehendak dan rencana, bukan semata-mata realisasi semua perbuatan yang direncanakan. Sehingga kegagalan pelaksanaan perbuatan kedua karena faktor eksternal OTT tidak menunjukkan karakter perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa bantahan-bantahan terdakwa tersebut meliputi sangkalan terlibat dalam pemberian uang kepada Wastiawan, penjelasan bahwa komunikasi DP pengajuan berkaitan dengan program pengajuan DPP, penjelasan bahwa respon opsip adalah jawaban standar tanpa memahami substansi sangkalan pemberian perintah kepada Saiful Bahri dan sangkalan bahwa uang tersebut berasal dari dirinya. Menimbang bahwa seluruh bantahan terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh majelis hakim dalam analisis unsur-unsur dakwaan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, di mana majelis hakim telah memberikan penilaian dan tanggapan terhadap sistem bantahan dengan mengacu pada alat bukti yang sah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan seperti itu, sehingga bantahan-bantahan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan bantahan-bantahan selebihnya. Menimbang terdakwa menyatakan mendapat informasi bukan dari Harun Masiku langsung bahwa Saiful Bahri meminta dana kepada Harun Masiku, sehingga terdakwa memberikan teguran keras kepada Saiful Bahri di ruang aspirasi, melarang karena melanggar peraturan partai dan sumpah jabatan. Saiful Bahri hanya minta maaf, tidak ada pembahasan tentang KPU atau lobby. Setelah itu terdakwa mengundang Saiful ke acara partai. Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut majelis menilai bertentangan dengan fakta karena tidak ada konkret tentang teguran tersebut selain pengakuan terdakwa. Transaksi berarti yang menyatakan terdakwa justru menyetujui dengan mengatakan, ya silahkan jika benar ada teguran keras dan Saiful tidak diundang ke acara partai. Komunikasi WhatsApp antar terdakwa Saiful seharusnya diberhenti, namun terfaktanya berlanjut intensif hingga akhir Desember 2019. Justru setelah periode yang diklaim ada teguran, terjadi koordinasi dan operasional melalui WhatsApp. Menimbang bahwa terdakwa menyatakan membantah menahan surat undangan pelantikan Rizky Apridaya karena untuk pelantikan anggota DPR sudah bukan ranah partai melainkan ranah KPU yang mengirim undangan langsung pada anggota DPR terpilih tanpa melalui partai politik. Menimbang bahwa terhadap sangat tersebut majelis menilai tidak dapat diterima karena bertentangan dengan keterangan saksi Rizky Apridaya yang menyatakan terdakwa menyampaikan bahwa surat undangan pelantikan ditahan oleh terdakwa, di mana tidak ada motif bagi Rizky Apridaya untuk berbohong tentang hal tersebut. Menimbang bahwa terdakwa berargumentasi bahwa PDIP tidak menggunakan instrumen pemecatan terhadap Rizky Apridaya karena yakin kedudukan hukum sangat kuat berdasarkan putusan MA dan fatwa MA yang wajib dilaksanakan KPU. Menimbang bahwa terhadap argumen tersebut, majelis menilai tidak relevan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana karena faktanya KPU telah menolak permohonan PAW melalui surat tanggal 6 Agustus 2019 dan 7 Januari 2020. Posisi hukum yang kuat tidak menghilangkan fakta telah tidak punya pemberian uang kepada Wastiawan. Menurut ahli hukum pidana Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, motif atau alasan melakukan tindak pidana tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, meskipun keberadaan motif dapat memperkuat pembuktian kesengajaan. Lulus. Jika memang yakin dengan perbuatan hukum, seharusnya menggunakan upaya hukum lanjutan bukan melalui pemberian uang. Ini bahwa terhadap bantahan tersebut majelis menilai tidak dapat diterima karena bertentangan dengan alat bukti yang sah berupa percakapan WhatsApp, rekaman telepon dan keterangan saksi yang saling berkorelasi dan konsisten. Bahwa penasihat hukum telah mengajukan pledoi pembelaan sebagai berikut. Bahwa penasihat hukum mendalilkan terdapat kesalahan material signifikan dengan dalam nominal suap di dakwaan, di mana penuntut umum menyebutkan jumlah uang 57.350 SGD atau setara 600 rupiah kepada Wastiawan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa jumlah uang diterima Wastiawan adalah 19.000 SGD atau setara 200 rupiah. Bahwa terhadap dalil tersebut masih memberikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa dalam tindak pidana suap yang dilakukan secara bersama-sama tidak diperlukan bahwa setiap pelaku mengetahui secara detail jumlah keseluruhan uang yang terlibat dalam skema suap. Yang penting adalah ada kesepakatan dan kehendak untuk melakukan suap. Bahwa perbedaan antara jumlah yang didakwakan dengan yang diterima Wastiawan dapat dijelaskan dari fakta bahwa total dana yang disiapkan memang sebesar 1.250 rupiah, 400 rupiah dari terdakwa, 850 juta dari Harun Masiku. Dari total tersebut yang berhasil diserahkan kepada Wastiawan adalah 19.000 SGD tanggal 17 Desember 2019. Sisa dana tidak tersampaikan karena terjadi OTT 8 Januari 2020. Bahwa menurut doktrin hukum pidana dalam delik formil suap seperti suap yang menentukan selesainya delik adalah dilakukannya perbuatan memberi bukan jumlah yang diberikan, sehingga perbedaan nominal tidak menghilangkan sifat bulan hukum perbuatan. Bahwa perbedaan jumlah uang suap antara yang didakwakan dengan yang terbukti persidangan tidak menyebabkan dakwaan menjadi kabur, absurdibel sebanyak perbuatan pokok yaitu memberi atau menerima suap terbukti karena
Yang menjadi esensi dari tindak pidana suap adalah perbuatan memberi atau menerima, bukan nominal yang tepat. Menimba bahwa dengan demikian perbedaan nominal tersebut tidak menyebabkan dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap, karena esensi perbuatan suap telah terbukti. Menimba penasihat hukum terdakwa juga mendalilkan dakwaan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkuat tetap, di mana dalam putusan sebelumnya terbukti keseluruhan dana operasional dari Harun Masiku berupa dari terdakwa. Menimba bahwa dalil terhadap dalil tersebut masih mempertimbangkan bahwa pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti baru yang tidak tersedia dalam persidangan sebelumnya, khususnya rekaman percakapan dan komunikasi WhatsApp yang menunjukkan keterlibatan terdakwa. Menimbang bahwa prinsip res judicata sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 KUH pidana tidak berlaku dalam perkara ini karena subjek hukum berbeda dan idem personal tidak terpenuhi, di mana terdakwa Hasto Kristianto adalah subjek yang berbeda dari terdakwa dalam perkara sebelumnya. Menimbang bahwa terdapat penasihat hukum mendalilkan penyadapan komunikasi dilakukan tanpa Tantangan junior baru hasilnya. Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, di mana bukti khusus dapat dalam rentang waktu Desember 2019 sampai Januari 2020 setelah disahkannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dan sebelum putusan MK nomor 70 tahun 2019. Menimba bahwa terhadap dalil tersebut masih perlu membedakan secara tegas antara rekaman percakapan telepon 13 Desember 2019 yang diperoleh melalui res intersepsi komunikasi dalam rangka penyelidikan, chat WhatsApp yang diperoleh melalui ekstraksi data dari perangkat yang disita secara sah. Menimba bahwa terkait rekaman percakapan telepon, meskipun diperoleh sebelum diterbitkannya surat perintah penyelidikan tanggal 20 Desember 2019, namun berdasarkan putusan MK nomor 70 tanggal 4 Mei 2021, izin Dewan Pengawas dapat bersifat post factum terlebih dalam periode transisi penerapan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang menimbulkan ketidakjelasan implementasi teknis. Menimba bahwa terkait chat WhatsApp masih mempertimbangkan bahwa data tersebut diperoleh melalui prosedur penyitaan telepon genggam dan ekstraksi data digital forensik pada tanggal 10 Juni 2024 bukan melalui penyadapan real time sehingga tidak memerlukan izin Dewan Pengawas KPK. Menimba bahwa majelis hakim perlu membedakan secara tegas antara konsep penyadapan intersepsi dengan pengambilan data elektronik tersimpan sebagai berikut. Pertama, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan kabel komunikasi maupun nirkabel. Kedua, kata kunci dalam definisi tersebut adalah transmisi, yang menurut ilmu telekomunikasi berarti proses pengiriman informasi yang sedang berlangsung real time dari satu pihak ke pihak lain oleh media komunikasi. Ketiga, bahwa chat WhatsApp yang telah tersimpan dalam memori telepon genggam bukanlah lagi transmisi, melainkan telah menjadi data tersimpan, stored data, sehingga pengambilan data tersebut tidak termasuk dalam kategori penyadapan atau intersepsi. Ini bahwa pembedaan antara intersepsi dengan pengambilan data tersimpan ini sejalan dengan praktik hukum internasional, di mana intersepsi komunikasi, interception of communication, melakukan otorisasi khusus karena menyangkut privasi komunikasi yang sedang berlangsung. Sedangkan pengambilan data tersimpan, of storage data, mengikuti prosedur penyitaan barang bukti pada umumnya. Menimba bahwa penasihat hukum mendalilkan transaksi Arif Raharjo tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya menceritakan kembali isi BAPK orang lain, sehingga merupakan testimonial ado itu. Menimba terhadap hal tersebut masih mempertimbangkan. Menimba bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUH, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukan apa yang ditulis dalam BAPK. Menimba meskipun sebagian keterangan Arif Budiman Raharjo mungkin berdasarkan informasi dari rekan kerjanya, namun fakta penting yang disampaikan berdasarkan pengalaman langsungnya, yaitu saksi bertugas mencari Harun Masiku dan terdakwa di lokasi PT IKA pada malam 8 Januari 2020. Saya tidak melihat keberadaan terdakwa maupun mobil terdakwa di lokasi PT IKA. Saksi mengetahui koordinat Harun Masiku namun tidak dilakukan penangkapan. Menimba keterangan tersebut merupakan pengalaman langsung saksi, bukan testimonial itu, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mendalil penggeledahan terhadap Kusnadi tidak sah karena dilakukan tanpa status tersangka. Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut masih akan mempertimbangkan bahwa dalam konteks operasi tangkap tangan dan penyelidikan tindak pidana yang sedang berlangsung, penggeledahan dapat dilakukan terhadap orang yang diduga terlibat langsung meskipun belum berstatus tersangka, sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan dalam keadaan mendesak untuk mengamankan barang bukti.
menimbang bahwa lebih lanjut, meskipun terdapat kelemahan prosedural, hal tersebut tidak menghilangkan nilai pembuktian dari hasil penyitaan yang telah dikuatkan dengan alat bukti lain dan mengingat prinsip hukum acara pidana mengenal konsep pemulihan cacat tersebut. Menimbang bahwa penasihat hukum mendalilkan terdapat pelanggaran hak terdakwa berdasarkan pasal 65 karena penyidik tidak menghadirkan ahli yang meringankan sebagaimana dimintakan oleh terdakwa pada tahap penyidikan. Menimbang bahwa dalam konteks perkara aku, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pembelaan, di mana penasihat hukum telah menghadirkan berbagai ahli yang memberikan keterangan menguntungkan bagi terdakwa. Semua ahli tersebut telah didengar keterangan secara lengkap tanpa ada pembatasan dari majelis, dan keterangan para ahli tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat, kalaupun benar pada tahap penyidikan terdapat permintaan terdakwa untuk menghadirkan ahli tertentu, namun tidak dipenuhi oleh penyidik, hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan batalnya seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan, mengingat prinsip hukum acara pidana mengenal konsep pemulihan cacat prosedur atau correctable defect, di mana kekurangan-kekurangan pada tahap awal dapat dipulihkan melalui pemeriksaan yang adil, terbuka, dan komprehensif di persidangan. Menimbang bahwa penasihat hukum mempersoalkan keabsahan bukti elektronik berupa chat WhatsApp dengan dalil bahwa bukti tersebut diperoleh melalui penyadapan yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana dalam pasal 31 Undang-Undang ITE junto pasal 12 di Undang-Undang KPK yang mensyaratkan adanya izin tertulis dari Dewas KPK. Menimbang bahwa majelis hakim mencatat adanya inkonsistensi fundamental dalam dalil pembelaan, di mana di satu sisi penasihat hukum mempersoalkan prosedur perolehan bukti chat WhatsApp, di sisi lain terdakwa memberikan penjelasan alternatif tentang makna isi chat, seperti klaim bahwa DP penghijauan adalah tentang program taman vertikal untuk ulang tahun partai. Terdakwa juga menjelaskan konteks komunikasi OPSIC sebagai jawaban standar tanpa mempersoalkan keaslian chat tersebut. Menurut bahwa inkonsistensi ini menunjukkan bahwa terdakwa secara implisit mengakui keaslian chat WhatsApp tersebut, karena seseorang tidak akan memberikan penjelasan alternatif terhadap isi dokumen yang dianggap palsu. Upaya memberikan interpretasi berbeda justru mengkonfirmasi bahwa komunikasi tersebut memang terjadi. Terdakwa tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa chat tersebut palsu atau dipalsukan. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, ketika seorang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu dokumen, hal tersebut merupakan pengakuan implisit terhadap keberadaan dan keaslian dokumen tersebut. Menimbang bahwa penasihat hukum dalam narasi pledenya telah membangun argumen bahwa perkara ini merupakan daur ulang, karena dalam perkara-perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Pridelina, Saiful Bari, dan Doni, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa uang suap berasal dari terdakwa Hasto Kristianto. Menimbang bahwa terhadap argumen tersebut, majelis menilai tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan yuridis sebagai berikut. Menimbang bahwa azas nobis in idem sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 kuhap menyatakan seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatan yang sama dan telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menimbang bahwa penerapan azas nobis in idem memerlukan 3 syarat kumulatif yang harus dipenuhi. 1. Idem persona atau orang sama. Idem faktum, perbuatan atau
fakta yang sama dan idem krimen tindak pidana yang sama. Memang bahwa dalam perkara aku tidak terpenuhi syarat idem persona karena terdakwa Hasto Kristianto dalam perkara ini adalah subjek hukum yang berbeda dari terdakwa-terdakwa dalam perkara sebelumnya. Menurut bahwa pembuktian keterlibatan terdakwa Hasto Kristianto ini didasarkan pada alat bukti yang tidak tersedia atau tidak diungkap dalam persidangan sebelumnya, yakni dalam perkara nomor 18 Itsus PPK 2020 PN Jakarta Pusat, khususnya rekaman percakapan telepon tanggal 13 Desember 2019 antara Saiful Bahri dan Doni istri Koma yang menyebutkan jadi Mas Hasto yang mengalami. Bukti-bukti percakapan WhatsApp antara terdakwa dengan Saiful Bahri tanggal 16 Desember 2019 tentang dana 600. Percakapan WhatsApp tanggal 23 Desember 2019, izin lapor Mas, hari ini Pak Harun Geser 850 yang dijawab oke sih. Bukti percakapan tersebut merupakan fakta baru yang terungkap dalam perkara ini. Menurut bahwa penasihat hukum terdakwa juga mengajukan argumen bahwa secara logika dan alam tidak mungkin seorang sekretaris jenderal partai politik mengalangi dana untuk calon anggota DPR dan menegaskan bahwa dana suap berasal dari Harun Masiku yang saat ini berstatus DPO. Menimbang bahwa terhadap argumen tersebut, majelis memberikan pertimbangan. Menimbang bahwa dalam pembuktian hukum pidana yang terpenting bukanlah aspek logis atau tidak logisnya suatu perbuatan, melainkan apakah perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam kuhap. Bahwa meskipun argumen logika memiliki relevansi dalam menilai kredibilitas suatu dugaan, namun pengadilan harus mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan pada pertimbangan mengenai kemungkinan atau ketidakmungkinan berdasarkan asumsi, sehingga majelis akan mengesampingkan perdebatan mengenai aspek logis dan akan fokus pada evaluasi alat bukti serta kesesuaiannya dengan unsur-unsur delik yang didakwakan untuk mencapai keyakinan hakim berdasarkan pembuktian yang objektif. Menimbang bahwa status Harun Masiku sebagai DPO tidak menghalangi proses pembuktian keterlibatan terdakwa dalam perkara aku, karena pembuktian kesalahan terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup tanpa bergantung pada kehadiran Harun Masiku. Menimbang bahwa dalam sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, pembuktian kesalahan seorang tidak mensyaratkan hadirnya seluruh pelaku tindak pidana sepanjang terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Menimbang bahwa penasihat hukum dalam pledoi mendalilkan bahwa penetapan tersangka sebagai penetapan terdakwa sebagai tersangka telah dipanggil dan diperiksa calon tersangka terlebih dahulu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 21 PUU garing 12 2014. Menimbang bahwa terhadap hal tersebut majelis mempertimbangkan bahwa putusan MK 21 PUU Romawi 12 2014 tidak menciptakan norma baru yang mewajibkan pemeriksaan kantor, melainkan pemeriksaan memberikan penafsiran konstitusional terhadap praksa bukti permulaan yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti. Sedangkan dalam perkara aku, penetapan terdakwa sebagai tersangka didasarkan pada lebih dari dua alat bukti yang sah, hasil penyidikan yang komprehensif terhadap pelaku-pelaku lain, bukti-bukti dokumenter dan elektronik yang kuat, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian. Menimbang bahwa dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama seringkali memerlukan strategi penyidikan yang berbeda untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku, di mana pemeriksaan prematur terhadap calon tersangka tertentu dapat mengganggu proses pengumpulan bukti dan berpotensi menghilangkan barang bukti. Dan dalam perkara ini terdakwa ditetapkan sebagai tersangka setelah seluruh pelaku lain diperiksa dan fakta-fakta material telah terungkap secara lengkap. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat tidak terjadi
pelanggaran hak konstitusional terdakwa karena penetapan tersangka didasarkan pada bukti-bukti yang jauh melebihi syarat minimal 2 alat bukti. Terdakwa tetap mendapat kesempatan penuh untuk membela diri dalam persidangan. Semua hak-hak terdakwa sebagai tersangka dan terdakwa telah dipenuhi sesuai ketentuan kuhap serta tidak ada bukti adanya kerugian konkret yang diterima terdakwa akibat tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan terdakwa Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDIP memiliki kewenangan organisasional dan motif kuat untuk memastikan Harun Masiku menggantikan almarhum Nazarudin Kimas sebagai anggota DPR. Terdakwa telah melakukan serangkaian upaya formal berdasarkan putusan judicial review dan fatwa MA. Namun ketika upaya formal tersebut gagal, terdakwa bersama dengan Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Harun Masiku melakukan upaya ilegal melalui pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Terdakwa terbukti menyediakan dana sebesar 400 juta dari total 1,250 juta yang disiapkan untuk operasional suap, sebagaimana terbukti dari percakapan WhatsApp dan rekaman telepon. Komunikasi intensif antara terdakwa dengan Saiful Bahri menunjukkan koordinasi yang erat dalam pelaksanaan skema suap dengan terdakwa berperan sebagai penyedia dana talangan. Sangkalan dan bantahan terdakwa tidak dapat diterima karena bertentangan alat bukti yang sah dan keterangan saksi-saksi yang konsisten. Argumen penasihat hukum tentang daur ulang perkara, ketidaklogisan dan status DPO Harun Masiku tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan dan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menimbang bahwa keyakinan majelis ini didasarkan pada keseluruhan alat bukti yang saling berkorelasi dan menguatkan, bukan pada spekulasi atau asumsi, di mana setiap elemen pembuktian telah diuji secara ketat dan objektif sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa dalam pembelaan dan dupliknya terdakwa mendalilkan bahwa dirinya mengalami berbagai tekanan politik sejak Agustus 2023, termasuk pelaporan terhadap wawancara terdakwa, undangan klarifikasi foto kereta api, dan ancaman akan dijerat hukum jika tetap bersikap kritis. Bahkan terdakwa mendalilkan pada tanggal 13 Desember 2024 didatangi beberapa orang yang meminta mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal dengan ancaman akan ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur, dan setelah pemecatan 3 orang pada tanggal 16 Desember 2024 terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, majelis hakim perlu menegaskan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45, di mana hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak pada tekanan politik, opini publik, atau kepentingan kelompok manapun. Menimbang bahwa terhadap terdakwa juga mendalilkan adanya kekuatan besar yang mempengaruhi proses hukum ini, termasuk tuntutan 7 tahun dari jaksa penuntut umum. Namun terhadap dalil tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum adalah pelaksanaan fungsi penuntutan yang independen berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan, bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak manapun. Dan yang terpenting, majelis hakim tidak terikat pada tuntutan penuntut umum sebagaimana terbukti dalam putusan ini, di mana majelis membebaskan terdakwa dari salah satu dakwaan tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim perlu menegaskan dengan tegas bahwa seluruh pertimbangan dan putusan majelis dalam perkara ini didasarkan semata-mata
pada fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, keterangan saksi di bawah sumpah, barang bukti yang diajukan, keterangan terdakwa, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara majelis hakim menolak dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun, opini publik atau pemberitaan media, kepentingan politik atau golongan tertentu, spekulasi tentang kekuatan besar, maupun isu-isu di luar fakta persidangan. Menimbang bahwa objektivitas majelis hakim terbukti dari fakta bahwa majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 pasal 21 perintangan karena tidak cukup bukti, menyatakan terbukti dakwaan kedua pasal 5 suap. Berdasarkan bukti yang meyakinkan, tidak otomatis menerima seluruh dakwaan JPU serta mempertimbangkan setiap pembelaan terdakwa secara cermat dan penasihat hukum yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara. Menimbang bahwa majelis hakim perlu menggarisbawahi perbedaan konteks waktu yang sangat signifikan di mana tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 2019 sampai 2020, jauh sebelum terdakwa mengklaim adanya tekanan politik pada tahun 2023 dan 2024, dan penetapan tersangka pada 24 Desember 2024 adalah hasil dari proses penyidikan yang panjang, bukan reaksi spontan terhadap peristiwa politik tertentu, sehingga kalaupun toh benar ada dinamika politik pada tahun 2024, hal tersebut tidak relevan dengan pembuktian pidana yang terjadi pada tahun 2019-2020. Menimbang bahwa majelis hakim menegaskan bahwa putusan ini didasarkan pada fakta-fakta konkret yang terbukti di persidangan, yaitu adanya upaya mengganti anggota DPR terpilih melalui jalur non-prosedural, adanya komunikasi dan koordinasi dengan pejabat KPU, adanya penyediaan dan penyerahan dana kepada komisioner KPU, adanya pengakuan dari para pelaku yang terlibat, adanya barang bukti yang disita dalam OTT, serta adanya dokumen-dokumen resmi yang ditandangani terdakwa, dan bukan berdasarkan tekanan politik yang diklaim kekuatan besar yang tidak jelas dinamika politik tahun 2004 ataupun opini atau spekulasi belaka. Menimbang bahwa dalam menjalankan tugas mulia menegakkan keadilan, majelis hakim perlu menyampaikan beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam memutus perkara ini. Ruang sidang pengadilan merupakan tempat suci di mana kebenaran dan keadilan dicari melalui pemeriksaan yang objektif terhadap fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, majelis akan senantiasa menjaga kemudian proses peradilan dari berbagai pengaruh yang dapat mengaburkan pencarian kebenaran tersebut. Majelis memahami bahwa dalam perkara-perkara yang melibatkan tokoh politik, seringkali muncul berbagai pandangan dan interpretasi dari masyarakat. Namun dalam menjalankan kewenangan yudisial, majelis berkomitmen untuk tetap fokus pada substansi hukum dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang di luar persidangan. Prinsip keadilan yang sejati mengharuskan majelis untuk tidak takut pada tekanan maupun tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh yang disebut di atas, majelis menyatakan dengan tegas bahwa dalil tentang tekanan politik tidak relevan dengan pembuktian tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Selain tentang kebutuhan besar tidak didukung bukti dan tidak mengaruhi pertimbangan hukum, majelis hakim hanya tunduk pada fakta, hukum, dan keadilan, bukan pada tekanan dan pengaruh apapun, serta putusan ini murni berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Menimbang bahwa majelis meluruskan bahwa putusan ini adalah manifestasi supremasi hukum yang tidak mengenal pandang bulu, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan perbuatannya, bukan status atau afiliasi politiknya. Dan bahkan keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika hukum ditegakkan secara konsisten tanpa kompromi terhadap tekanan dan kepentingan apapun di luar fakta hukum yang terbukti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang oleh karena semua unsur dalam pasal 51 huruf A mengenai tindak pidana tipikor, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, contoh pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa
menyatakan telah bersalah terbukti secara sah menyatakan bersalah melalui pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan kedua alternatif pertama. Memang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan tanggung pidana baik yang sempurna untuk memaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan jatuh pidana. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pembahasan terdakwa korupsi, bahwa terdakwa dapat merusak citra lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan berintegritas. Keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggung keluarga, terdakwa telah mewajibkan negara melalui berbagai posisi publik. Menimbang bahwa tujuan pemilihan bukanlah sarana balas dendam, melainkan sebagai satu upaya membina agar yang bersangkutan menjadi manusia lebih baik dan guna masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan efek jerah kepada pelaku maupun pihak lain agar tidak melakukan pidana yang sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dituduh secara sah dan mengikat bersalah melakukan pidana korupsi berupa suap yang mana pasal 51 huruf A tentang tindak pidana korupsi, bahwa meskipun terhadap Undang-Undang 21 nomor pasal 21 Undang-Undang tindak pidana korupsi tidak terbukti, namun mengingat tindak pidana suap yang terbukti terkait erat dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Harun Masiku. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan barang bukti yaitu berupa nomor 1 sampai dengan 205 memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi dalam perkara suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih di mana Harun Masiku diduga sebagai penerima suap dan masih dalam status buron. Menimbang bahwa saya dengan tuntutan dan untuk kepentingan pembuktian dalam Harun Masiku yang masih dalam proses penyidikan maka seluruh barang bukti tersebut diperlukan sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh barang bukti mulai nomor 1 sampai 205 dalam perkara terlampir digunakan untuk perkara atas nama Harun Masiku kecuali barang bukti berupa satu buku warna hitam bertuliskan Kompas TV teman terpercaya, satu buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook dan satu buah buku notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dengan alasan bahwa terdakwa telah dibebas dari dakwaan perintangan dalam dakwaan pertama berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP, barang bukti yang tidak ada hubungan dengan perkara lain dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak menerimanya. Memang oleh bahwa karena terdakwa jadi pidana maka berdasarkan pasal 2 ayat 4 KUHP masa penangkapan yang pernah terjalani digunakan dari seluruh pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dalam penahanan yang menimbang bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa nyatakan bersalah dan jatuh pidana maka harus diberi pulang bayar biaya perkara. Menimbang bahwa dalam persidangan ini majelis telah menerima masukan substantif melalui amicus curiae dari tokoh-tokoh termuka termasuk Romo Frans Magnus Suseno sebagai filsuf dan pemikir konstitusional, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman serta 22 akademis dan praktisi hukum lainnya yang memberikan perspektif mendalam tentang aspek yuridis, filosofis dan konstitusional dalam perkara ini yang merupakan manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan transparansi peradilan yang sejalan dengan semangat saling mengasihi dan melindungi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa amicus curiae telah mengangkat permasalahan substansi dalam perspektif sosio-legal yang memerlukan perhatian khusus dari majelis, khususnya tentang kekhawatiran tentang kemungkinan politically motivated prosecution, timing dan motivasi penuntutan yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan. Pentingnya menjaga independensi peradilan dari tekanan politik, kompleksitas hukum pidana dalam perkara korupsi, serta dampak putusan terhadap kepercayaan publik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Menimbang bahwa majelis mengapresiasi semangat kepedulian konstitusional yang ditunjukkan para tokoh dalam amicus curiae dan menegaskan bahwa independensi peradilan yang sejati bukan berarti isolasi dari keprihatinan sah masyarakat, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan objektif, tidak memihak dan
berdasarkan tanpa pengaruh tekanan politik, kepentingan golongan atau motivasi di luar pencarian kebenaran dan keadilan, di mana majelis telah menerapkan prinsip dalam kerangka menguntungkan terdakwa tidak hanya terhadap fakta-fakta substantif, tapi juga terhadap aspek-aspek prosedural. Menimbang bahwa dalam masa perkara ini majelis telah menerapkan standar analisis yang ketat terhadap setiap dakwaan, di mana jawaban satu mengenai kepentingan perundangan penyidikan majelis telah melakukan analisis dalam karakteristik delik material versus delik formil, aspek temporal yang berkaitan dengan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, tetap bersaratan ketat konkret dalam delik material yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan majelis untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut karena tidak terpenuhi unsur-unsur secara temporal dan material. Menimbang bahwa sebaliknya, keputusan majelis untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan pidana suap didasarkan pada terminal seluruh unsur dakwaan secara sah dan akan melalui minimal 2 alat bukti yang valid dan keyakinan majelis yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, di mana majelis menganalisis secara komprehensif unsur-unsur penyertaan kualitas alat bukti komunikasi elektronik dan standar pembuktian sengajaan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara tanpa terpengaruh oleh tekanan dan opini dari pihak manapun. Menimbang bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KP, junto pasal 4 ayat 1 KP, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sekitar 250 juta dan tentu apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terjadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, melakukan terdakwa tertahan, melakukan barang bukti. Dan nomor 1 Jamret 205 diberikan dalam perkara atas nama terang harus kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan RK E156 notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membangunkan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang nomor 1 Majelis Hakim dan tidak berlaku pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosamanto SMA, selaku Hakim Ketua Sunoto SMA, dan Hakim Enrok tidak benar korupsi Dr. Sikit Herman Gunaji SHMU masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh panitia pengganti Pengadilan Negeri Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Atas putusan ini, saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari, dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang ini akan ditutup.
Ya, saya sengaja saudara-saudara menghentikan siaran bersama. Oh ya, kita kembali ke Am bintu Ikan Darmanu. Ya, kita ada dalam